Senang bisa berjumpa lagi dengan teman-teman. Semoga teman-teman baik, sehat, dan yang pasti semoga teman-teman selalu bersemangat ya untuk belajar hal-hal yang baru, untuk meningkatkan skill dalam dunia Microsoft maupun dalam dunia digital ya, untuk meningkatkan keterampilan dalam membuat berbagai karya-karya yang menarik dan juga bermutu. Ya, pada kesempatan ini kita senang ya untuk berbagi bagaimana kita bisa menggunakan satu software digital grafis membuat sebuah logo dengan cepat dan mudah dengan menggunakan perangkat yang mungkin teman-teman sudah dengar ya atau pernah lihat dan juga pernah gunakan ya, Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator ini adalah satu software editor grafis vektor yang sangat membantu kita ya untuk membuat sebuah karya apakah itu logo ataupun ilustrasi. Ya memang sekarang kemampuan membuat desain digital kini semakin dicari ya, karena banyak para pekerja kreatif dibutuhkan dalam dunia kerja. Kan teman-teman tahu ya, sekarang dunia semakin canggih ya dengan berbagai teknologi dan perusahaan-perusahaan besar juga berfokus ya untuk mengembangkan usaha mereka melalui perangkat digital. Jadi kemampuan untuk bisa mengolah atau membuat sebuah desain grafis itu pasti sangat dibutuhkan. Nah, kali ini kita akan coba ya dengan menggunakan Adobe Illustrator ini membuat sebuah logo yang simple dan mudah teman-teman pahami. Kita langsung saja masuk ke Adobe Illustrator dan memang selain Adobe Illustrator ada juga ya perangkat-perangkat yang lain yang bisa teman-teman gunakan sebagai alternatif untuk belajar mengolah ya desain grafis seperti Corel itu juga bagus. Jadi teman-teman bisa melihat yang mana yang cocok dengan teman-teman. Ini kalau Adobe Illustrator atau sering orang panggil sebagai AI juga memiliki berbagai versi ya. Ada yang CC, ada juga yang CS. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan spek laptop yang teman-teman miliki atau PC yang teman-teman miliki. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman Adobe Illustrator. Ini masih kosong, belum ada lembar kerjanya ya. Kalau mau kita ini, kita tinggal klik saja di sini, buat baru. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke satu halaman seperti ini untuk mengisi ya ukuran dari artboard yang mau teman-teman kerjakan ini. Ini 2000 pixel kali 2000 pixel. Ini ukuran pixelnya ya. Kalau teman-teman mau ubah juga bisa, mau inci, picas, point, milimeter, sentimeter bisa ya. Tapi pada umumnya orang sering gunakan ini ya, pixel ya. Dalam dunia Microsoft sering gunakan pixel. Jadi kalau udah teman-teman ubah, sudah menentukan tinggi dan lebarnya, tinggal buat. Nanti teman akan diarahkan ke satu laman yang siap untuk teman-teman eksekusi ya. Ya sebenarnya buat atau belajar membuat sebuah desain grafis ada yang bilang susah, ya memang kalau kita tidak bergerak itu susah ya. Tapi kalau kita berupaya untuk belajar, pasti lama-lama yang susah akan jadi gampang. Itu cara pola berpikir yang baik ya. Nah, ini adalah lembar kerjanya, artboard-nya ini 2000 kali 2000 pixel. Nah, ini adalah tool-tool yang sering kita gunakan juga ya untuk membuat sebuah karya. Jadi teman-teman juga perlu memahami ini karena ini juga yang akan membantu kita ya. Semakin kita memahami tool-tool yang ada di sini, kita juga akan semakin mahir ya dalam membuat sebuah desain grafis, apakah itu logo maupun ilustrasi. Nah, ini kalau kita sentuh muncul ya namanya selection tool atau V. Kalau shortcutnya V. Jadi kalau kita tekan keyboard V akan muncul ya ini shortcutnya ini. Nah, di sampingnya ini direct selection tool atau shortcutnya A. Kalau kita lihat sama ya, karena bentuknya anak panah ya. Cuma yang ini backgroundnya hitam, ini nggak ada ya, polos saja.
Ya, fungsinya untuk menyeleksi ya, menyeleksi objek atau suatu objek yang ada di dalam sini ya. Misalnya kalau kita ambil contoh saja, teman-teman buat satu objek seperti ini, sebuah kotak ya. Kemudian seperti ini, kita kasih warna hitam. Nah, fungsi dari ini, selection tool ini untuk menyeleksi. Apakah untuk digeser-geser seperti ini, dipindah-pindahkan. Ini fungsi dari selection tool ya. Atau teman-teman mau apa? Putar seperti ini, bisa menyeleksi ini ya, objek ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau yang di sampingnya, namanya direct selection tool, kurang lebih juga sama, tapi ini fungsinya dia bisa menyeleksi atau mengubah ya, poin-poin yang ada di sudut-sudut sini ya, di bagian objek ini bisa dia ubah. Misalnya kalau kita klik sini, kita mau ke bawah kan, bisa seperti ini. Nah, bisa teman-teman ubah arahnya ya, sesuai dengan teman-teman yang mau seperti apa. Nah, ini fungsi dari direct selection tool A. Karena kedua ini, tool ini sering membantu kita ya, karena sering digunakan juga untuk membuat sebuah karya. Kalau yang ini dia nggak bisa. Kalau ini fungsinya itu hanya memindahkan, kemudian memutar, kemudian juga untuk memanjangkan saja ya, memanjangkan, mengecilkan. Nah, itu fungsinya. Dia nggak bisa menyeleksi yang ada di dalam objek itu ya. Kalau yang ini bisa. Nah, seperti ini. Kalau ini dia bisa ya untuk mengubah ya, mengubah ininya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang perlu teman-teman pahami. Sedangkan ini untuk Magic Wand Tool dia menyeleksi warna yang sama ya. Ini lasso tool atau shortcutnya Q ini juga menyeleksi, tapi menyeleksinya secara bebas. Nanti kita akan lebih pelajari ya shortcut-shortcutnya ya. Cuma kali ini kita akan coba dulu untuk membuat sebuah logo yang simple, sederhana dengan tool-tool yang sederhana yang ada di sini ya. Ini pen tool, ini yang sering digunakan juga ya untuk menggambar ya. Kalau kita tekan ini shortcutnya P, jadi teman-teman bisa lihat ini bisa teman-teman arahkan sesuai dengan apa yang teman-teman mau dan akan terbentuk sebuah karya seperti ini. Ini fungsi dari pen tool, ini juga sering kita gunakan. Kalau yang bentuk kotak ini juga sering kita gunakan juga ya. Karena tool-tool yang ada di sini ini seringkali kita perlukan juga ya. Ini sudah kita buat urutannya ya di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat ini urutannya. Kalau ini bentuk, coba ya, ini bentuknya kotak. Kalau kita tekan ini dia agak lonjong ya bagian ujung-ujungnya. Kemudian ini bulat. Kalau kita teman-teman mau bikin satu lingkaran ini namanya ellipse tool atau L. Kalau ini persegi ya. Nah, seperti ini. Sedangkan ini bintang. Kalau ini namanya flare tool. Flare tool seperti ini. Jadi seperti mau buat matahari gitu ya. Ada kayak pantulan cahayanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba bikin sebuah logo. Bisa dikatakan kalau ada yang perusahaan yang bergerak dalam bidang yang meminta kita buat sebuah logo dengan huruf Y ya. Mungkin itu nama dari perusahaan tersebut atau nama dari orang itu yang punya perusahaan. Jadi kita akan coba buat satu logo simple berbentuk Y ya. Nah, ini kita akan gunakan ini ya, rectangle tool ya. Kita teman-teman hanya klik ini. Nah, seperti ini. Nah, di bawah ini adalah warna ya,
fill-nya ya. Jadi kita bisa menghilangkan fill-nya atau tidak. Kalau kita mau hilangkan, teman-teman hanya klik di bawah ini, dia akan hilang ya. Dan kita bisa gantikan dengan stroke ya. Kalau stroke ini pinggirannya, jadi kita bisa klik ini. Nah, seperti ini. Jadi ininya kita hilangkan dan kita gunakan stroke-nya saja ya untuk bisa membuat satu logo tadi huruf Y. Nah, sekarang kita gunakan pen tool. Ini pen tool ya. Atau shortcut-nya teman-teman ingat ya, P ya. Nah, kita akan coba buat huruf Y ya. Misalnya perusahaan ini mau ya satu logo yang menggunakan namanya ya, seperti ini mungkin ya. Jadi teman-teman ambil dari sudut, kemudian ke sudut. Nah, ini kan dia masih ada ikuti ya kalau kita lihat ya, kalau kita gunakan pen tool ini. Untuk menghilangkan, teman-teman bisa ke sini ya. Nah, dia akan putus seperti itu. Nah, sudah seperti ini, teman-teman bisa buat satu lagi ya, yang seperti ini ya. Teman-teman bisa ke sini lagi, kemudian tempatkan di sini ya, baru kita tarik seperti ini. Ini cara menggunakan pen tool ya, tarik. Kalau sudah pas teman-teman lihat, lepas, kemudian ke arah ini ya. Selection tool, tekan, nah akan hilang ya. Nah, ini sudah mulai seperti Y ya. Nah, sekarang kita mau bikin yang di bawahnya ya. Nah, supaya lurus, teman-teman dari sini aja, dari ini baru ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah. Kemudian teman-teman buat lagi seperti itu supaya lebih bagus ya. Dari ini, mungkin di sini, teman-teman ke sini. Oke. Lakukan hal yang sama juga di sampingnya. Ini teman-teman ke sini, kemudian oke. Nah, ini sudah bentuk huruf Y ya. Nah, sekarang kita mau buat ini bagus, jadi teman-teman bisa yang stroke-nya ini ya, bisa kita kasih warna yang lain ya. Ini kan hitam ya. Kalau teman-teman mau ubah warna, bisa di sini. Di sini teman-teman bisa ubah, misalnya mau ubah warna merah seperti ini. Ini sudah merah ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sudah warnanya merah. Tapi karena yang stroke-nya ini kan tipis ya, hanya satu saja. Jadi teman-teman bisa select semua dulu, nanti baru di sini ya naikkan fill-nya ya. Maksudnya stroke-nya supaya lebih tebal. Nah, ini kita sudah ke 5 ya. 6, coba kita masukkan ke 10. Nah, seperti ini. Ini yang stroke-nya kita masukkan 10 ya. 10, jadi ketebalannya 10 seperti ini. Ini sudah bentuk Y. Nah, ini sudah, tapi kita mau bikin supaya ini lebih menarik ya. Coba kita gunakan juga sama ini kotak rectangle tool, kita tekan lagi, kemudian kita buat di samping ya. Nah, supaya ini lurus, teman-teman waktu mau bikin supaya dia tidak menyimpang, teman-teman bisa tekan tombol shift dulu ya, shift, baru teman-teman buat seperti ini supaya dia komposisinya itu rata ya, tidak menyimpang. Nah, supaya ini menarik, kita mau kasih sesuatu di sini ya, sebagai lambangnya, simbolnya ya. Kita sekarang gunakan ini ya, yang bulat ini ya, ellipse tool. Nah, sama supaya ininya dia tidak melencong seperti ini. Kalau ini kan bisa melencong ya. Jadi teman-teman boleh sama menekan tombol shift dulu ya. Ini tekan shift seperti ini. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Kemudian ini kita coba ya, kita tempatkan di sudut. Oke. Kemudian kita coba ini ya. Teman-teman bisa mengcopy ini juga. Kalau kopinya ada berbagai cara ya, bisa di sini ya, bisa diedit sini.
Ini ya, copy, kemudian dipaste seperti ini, dia bisa seperti ini ya. Seperti ini. Atau bisa juga teman-teman, ini kurang rata ya. Kita harus ratakan biar bagus hasilnya. Oke. Nah, teman-teman bisa juga tekan ALT ya. ALT sampai dia muncul ada dua kursor ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Baru teman-teman naikkan seperti ini. Nah, ini juga cara mengcopy ya. Nah, kalau ini sudah terbentuk, kita mau bikin ini juga ya. Kita akan coba tekan ALT biar lebih cepat. Kemudian klik, kita geser sebelah sini. Oke, sudah di tengah. Kemudian kita coba lagi ya, tekan, kita ubah di sini. Oke, seperti ini. Nah, kalau selesai, kita coba bikin satu lagi ya, kotak seperti ini ya. Kita klik rectangle tool lagi, kemudian kita buat seperti ini ya, supaya bagus. Nah, kita akan gunakan lagi sama ini, kita hanya gunakan ellipse tool sama ini ya, rectangle tool ya, sama pen tool saja buat logo yang sederhana. Ini kita coba di sini ya. Dan kita bikin ukurannya lebih lebih apa ya? Lebih kecil ya, jangan sama ya dengan yang ini. Biar ada variasinya lebih bagus. Kita masih letakkan di sudut. Setelah itu teman-teman bisa ya, seperti tadi copy ya, tekan ALT, klik, kemudian coba turunkan ke bawah seperti ini. Udah, kemudian kita coba naikkan lagi, taruh di bagian tengah seperti ini. Oke, kalau udah, ini juga kita mau ya melakukan hal sama seperti yang tadi juga. Nah, kita tekan, kita pindahkan bagian tengah seperti ini, oke. Kita tekan lagi, kita pindahkan sebelah sini. Oke. Nah, kalau ini sudah ini, teman-teman bisa ini ya, gunakan ini, selection tool, kemudian putar arahnya, seperti ini. Kemudian yang kotak ini, kita klik, kemudian kita tekan delete. Ini juga sama, kita juga klik, kita tekan delete ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan seleksi semua seperti ini. Kemudian ini kita mau kasih warna ya. Ini kita hilangkan, kita ganti dengan fill-nya ya. Nah, sekarang kita coba kasih warna apa ya bagusnya ya, merah juga ya. Kita kasih warna merah seperti ini. Oke. Kemudian ini kita coba kecilkan. Kita kecilkan. Kalau kita sudah kecilkan, kita mau masukkan di sini ya teman-teman sebagai satu simbol dari perusahaan itu ya. Seperti ini. Nah, ini sudah ini ya, sudah terbentuk satu logo ya. Bentuk iya yang diminta sama buyer ya. Namun kita mau letakkan ini di bagian tengah ya. Kita di sini ada bagian grup ya. Kalau grup berarti kita menyatukan semua ya. Maksudnya kita jadikan ini sebagai satu objek. Ini ya di grup ini. Ini sudah saya grup. Teman-teman bisa pilih di sini. Nah, kalau sudah satu grup ini
kita bisa ini ya, bisa posisikan ini di bagian tengah ya. Nah, ini kita bisa merubah warna ini ya dengan melapisi artboardnya supaya warnanya tidak jadi putih ya. Teman-teman bisa ini gunakan ini juga rectangle tool atau shortcutnya M, kemudian dari sini di atas drag-nya ke bawah seperti ini, tarik sampai menutupi. Nah, teman-teman bisa kasih warna. Kalau teman-teman mau kasih warna apa, bisa pilih saja ya. Misalnya teman-teman mau kasih apanya backgroundnya warna biru seperti ini, oke. Setelah itu teman-teman bisa klik sebelah kanan mouse, kemudian di bagian ini, arrange ini ya, bisa send to back. Maksudnya ini kita letakkan di belakang. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah tekan, ini akan terbentuk seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau ini sudah siap, kita tinggal masukkan nama perusahaan itu ya. Misalnya, nama perusahaannya ini kita bisa gunakan T ini ya, yang simbol T ini itu tipe tool ya. Teman-teman bisa klik ini, kemudian dia akan, nah ini memang kecil ya, kecil. Untuk bisa ubah ukuran ini, teman-teman bisa ke sini ya. Di atas ini dia ada keterangan untuk mengubah ukuran fontnya. Ini kalau kita lihat 72, lumayan besar. Kalau mau masukkan angka yang lain bisa masukkan sendiri ya, apakah itu 150 dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba masukkan namanya ya. Ini kan kita coba namanya Yakuchi seperti itu kira-kira ya, atau Yakuchi Company seperti ini. Yakuchi Company. Nah, ini fontnya ini kita bisa juga ubah ya. Nanti di bagian atas ini ada berbagai pilihan yang bisa kita ubah fontnya. Ini warnanya juga kita akan ubah ke warna ini ya, lebih cocok. Ini bisa teman-teman pilih juga. Apakah mau disamakan dengan yang warna merah juga bisa seperti ini. Nah, jadi siap sebuah logo dari perusahaan Yakuchi dengan simbol huruf I, dan ini adalah ini ya, seperti filosofinya ya, seperti bintang-bintang yang bertebaran. Ini kadang ada filosofi perusahaan-perusahaan itu pasti lebih ini ya, lebih suka ya. Yang berarti bahwa perusahaannya semakin banyak berkembang seperti bintang di langit seperti ini. Nah, begitu teman-teman cara belajar cepat menguasai Adobe Illustrator untuk membuat sebuah logo yang sederhana. Hanya kita menggunakan beberapa tool saja ya, seperti ini ya. Seperti Rectangle Tool. Kemudian kita juga gunakan Ellipse Tool. Ini Pen Tool juga, sama ini ya, Type Tool ya, atau Type Tool. Dan sudah bisa menciptakan satu karya seperti ini. Ini memang sering digunakan, yang Rectangle Tool ini. Shortcutnya M ini sering kita gunakan ya, bagian-bagian ini, untuk membuat sebuah karya yang sederhana, simple. Baik teman-teman, berikutnya nanti kita akan coba belajar lebih banyak mengenai tool-tool yang ada di sini ya, yang akan membantu kita semakin mahir menggunakan Adobe Illustrator ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton.